Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja Jelang Siang dan kini saatnya kita memasuki segmen Bincang Jelang Siang. Inovasi apa, informasi apa yang akan kita gali dan juga inspirasi apa yang akan kita tebar di Bincang Jelang Siang pada siang hari atau pagi hari ini. Mari kita akan langsung mengenalkan kepada narasumber yang telah hadir. Beliau adalah Penyuluh Pertanian Teladan Kabupaten Bantul, Bapak Rohmat Hidayat SST. Selamat pagi Pak Rohmat. Selamat pagi Mbak. Ya, kita nanti akan berbincang tentang inovasi pertanian ramah lingkungan Lestari Delingo di Kapanewon Delingo. Betul. Kita mulai dulu, apa ini Lestari Delingo ini? Ya, terima kasih Mbak Mita dan juga Bapak Ibu sekalian yang menonton siaran pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Rohmat, saya adalah penyuluh pertanian di Kapanewon Delingo. Inovasi ini merupakan singkatan Mbak, yaitu merupakan lestarikan ekosistem dan terapkan tani ramah lingkungan inovatif di Delingo. Sehingga kami singkat biar lebih familiar menjadi Lestari Delingo. Nah, inovasi ini terdiri dari beberapa komponen sebenarnya. Yang pertama, penggunaan pupuk yang dibuat secara lokal. Ya. Yang kedua, adanya sensor tanah dan juga monitoring presisi selama pemupukan. Yang ketiga, adanya biolab mini dan inkubator inovasi. Sehingga ketika komponen tersebut disatukan menjadi suatu sistem yang kita bisa mengajak petani untuk bisa bertani secara ramah lingkungan dan bisa membuat bahan-bahan pupuk yang selama ini dibeli di kimia, bisa dibuat sendiri, diracik sendiri, dan bisa dibuat melalui biolab mini tadi. Nah, sehingga keberlangsungan itu nanti kemandirian petani bisa didapat. Nah, inovasi ini kami temukan ya dari melalui perjalanan yang cukup panjang selama setahun setengah, kemudian dapat formulasinya seperti itu, sehingga kami berani matur pada waktu itu Kepala Dinas Pertanian Bantul, Pak, kami sudah menemukan cara nih sebagai salah satu cara untuk bisa meningkatkan produktivitas di Bantul seperti itu. Contohnya khususnya di Delingo, karena Delingo itu kan salah satu kecamatan atau Kapanewon yang berbeda dengan perbukitan yang terjal, dengan kondisi tanah yang tidak terlalu subur, kemudian juga kondisi air juga tidak selalu ada sepanjang tahun, sehingga Delingo itu menjadi salah satu Kapanewon yang terendah produktivitas padinya. Dengan adanya inovasi ini, kami bisa meningkatkan produktivitas dari yang sebelumnya itu sekitar 5,5 ton per hektar menjadi 7-8 ton per hektar. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk bisa meningkatkan lagi, lebih luas lagi, Mbak. Ya, luar biasa, berarti mencari daerah yang memang sulit ya. Biasanya kalau mencari program itu cari yang benar-benar bisa aman lah nanti ke depannya. Berarti benar-benar ini berjibaku begitu ya. Betul. 1,5 tahun. Nah, saya ingin tanya, tadi sudah diinformasikan bahwa latar belakang kenapa Delingo, lantas apa hasil pertaniannya? Apakah memang beras? Ya, jadi Delingo itu sekitar 700 hektar lahan kami di Delingo. Kemudian 700 itu hanya bisa optimal padi itu hanya di satu musim aja, pas musim hujan. Jadi sebagian itu optimal airnya itu di musim hujan. Tetapi kendalanya itu ketika ada tanaman padi, banyak sekali serangan hama penyakit yang menjadi endemis di Delingo. Nah, 1-2 kali musim tanam itu kan harus dioptimalkan toh Mbak. Nah, sehingga kan kasihan petani ketika 1-2 kali ditanam untuk mencukupi kebutuhan pangannya setahun. Sehingga menjadi keresahan kami juga ketika banyak masalah, kemudian kami tuh meracik inovasi berbagai macam tahapan, dari mulai mendampingi dari pembuatan pupuk-pupuk organik, kemudian juga penggunaan bahan kimia juga bisa diturunkan, kemudian penggunaan pestisida kimia yang selama ini dipakai kan juga tidak berakibat baik untuk untuk lingkungan, untuk kesehatan petaninya dan juga kesehatan pangan yang kita makan. Jadi ada serangan hama, tanahnya juga tidak
terlalu baik kesuburannya, sehingga dengan adanya inovasi ini bisa meningkat kesuburan tanahnya. Tanah yang baik menghasilkan tanaman yang baik menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Produktivitas yang baik dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan itu bisa nanti kesejahteraan petani melalui pendapatannya lebih tinggi. Ya. Seperti itu. Berarti tidak hanya beras ya, apa saja bisa ditanam di situ. Jadi mereka bisa satu kali di beras, kemudian dia bisa ada tanaman lain. Berapa lama sih pendekatannya dengan masyarakat Kapanewon Delingo ya. Jadi kami merancang itu dari pertengahan 2024 sampai 2025 pertengahan. Langsung diterima? Langsung diterima karena kami langsung meminta tolong petani untuk menerapkan seperti itu. Susah tidak mereka waktu itu? Jadi memang kenapa kami ada namanya itu sebelum inovasi itu diterapkan, kan ada semacam pelatihan dulu, pendekatan dulu ke petani-petani bahwa Pak, saya itu pendamping jenengan di wilayah. Saya merasa terpanggil untuk bisa menyelamatkan pertanian di sini, seperti itu. Nah, sehingga karena percaya dulu toh Mbak, percaya dulu, kemudian petani-petani mulai menerapkan, mulai kami dampingi dari membuat teknologi hayati itu kan ada pupuk organik terfermentasi dari kotoran ternak, kemudian zat perangsang tumbuh, kemudian ada pupuk cair untuk berbagai macam perkembangan tanaman, padi, kemudian juga sampai pestisida nabati, pestisida untuk menggantikan yang kimia, memakai bahan-bahan organik, bahan-bahan sekitar petani itu ada, itu kita dampingi dulu. Ketika mereka itu menggunakan, percaya hasilnya baik, berasnya semakin bernas, semakin berisi, berasnya semakin berisi, kemudian percaya, kemudian menerapkan di musim-musim tanam berikutnya. Nah, makanya kita ada itu, namanya biolab mini, jadi lab khusus spesifik di kelompok tani yang dia memiliki peran untuk membuat itu tadi, ketika habis dia nggak perlu ragu, langsung bikin sendiri secara komunal di kelompok tani. Siapa petani yang kemudian dirangkul gitu? Berapa petani, ataukah ada generasi mudanya, petani mudanya ada atau tidak? Ya, jadi kelompok tani awalnya kami mendekati satu kelompok tani untuk dimplot sebagai percontohan terlebih dahulu. Satu dulu, itu di awal-awal 2024 pertengahan ya. Kemudian di musim-musim berikutnya mulai melebar di beberapa ketua kelompok tani yang di sekitarnya. Nah, sampai saat ini ada 4 kelompok tani yang sudah kita dampingi. Nah, memang permasalahannya, Mbak, kan semuanya kan inovasi nggak berjalan mulus ya. Nah, apalagi dengan mayoritas petani di Delingo itu adalah sebagian besar adalah 50 tahun ke atas. Nah, sehingga tidak hanya pendampingan di lahan aja nih untuk pendampingan supaya petani itu mau untuk menjual lebih tinggi, tapi juga pasca panennya, mindset untuk cara berpikir agribisnis. Jadi selama ini lengkap ya Mas berarti. Benar, jadi memang kalau penyuluh itu tidak hanya mendampingi petani di lahan saja, tetapi bagaimana mensejahterakan petani. Itu adalah impact dampak yang harus dirasakan oleh petani melalui adanya kami seperti itu. Jadi dengan adanya dampak itu kan sangat jauh, perjalanan masih jauh. Betul. Ya, makanya ketika ada satu petani yang menjadi andalan kami ketika ada beberapa kunjungan dari dinas-dinas luar kota seperti kemarin dari Dinas Pertanian Semarang tertarik untuk belajar bersama tentang inovasi ini, monggo silakan, kami sangat senang gitu ya bisa share seperti itu. Datang, kemudian kami mengunjungi ke satu kelompok tani yang dia tidak cuma mengurangi pupuk kimia, tapi 0 pupuk kimia. Jadi sudah dibilang organik. Walaupun memang sertifikasi organik kan harus ada sertifikatnya, tapi kan itu mahal. Makanya atas dasar kepercayaan, jadi kita juga membantu menjualkan. Sehingga beras organik itu memiliki nilai yang berbeda dari beras konvensional pada umumnya. Betul. Untuk mengajak mereka menuju inovasi teknologi pertanian itu sudah sulit, apalagi nanti harus menerapkan marketingnya, berarti memang masih panjang sekali. Saya ingin tahu sebenarnya ini mereka, kita balik lagi ya Mas ya. Pertama kali mereka itu diberikan edukasi itu adalah pemberian pengolahan pupuk dulu.
Iya, jadi awal dulu adalah kita menyadarkan petani dulu. Biar sadar, bahwa selama ini praktik-praktik pertanian itu masih ada yang perlu ditingkatkan. Ada yang menolak tidak? Pasti ada. Makanya, Mbak, kan di dalam sistem penyuluhan pertanian kita kan harus mencari titik kekuatan petani itu, yang dia itu adalah tokoh masyarakat yang memang disegani. Nah, itu yang kita pegang. Itu yang disasar dulu. Iya, disasar dulu. Kemudian itu yang memang biasanya kami dekat sama beliau, kita dekati, kita berikan motivasi dan juga pendampingan, sehingga beliau lah yang memulai dulu memberikan contoh ke petani sekitar. Seperti itu. Sehingga walaupun memang tadi kami sampaikan ke jenengan kan ada berbagai macam komponen inovasi tadi. Gitu. Iya. Nah, kalau di sistem penyuluhan kan pelan-pelan. Pelan-pelan, yang penting nanti semakin banyak petani yang bisa terpapar oleh inovasi tersebut. Iya. Gitu. Berarti ini masih ada beberapa petani yang harus diajak, belum semuanya. Iya, jadi kalau untuk masalah finishnya itu kapan kan tidak ada finishnya. Betul. Ya, karena penyuluhan itu kan terus mengingatkan bahwa ayo kita kadang-kadang kan karena petani ya dengan beliau adalah seorang yang sudah dewasa, kan mereka pasti banyak pemikiran, banyak hal yang perlu dipikirkan selain di teknis pertanian. Makanya kita dampingi, kita arahkan dan juga kita bantu. Tidak hanya di teknis di lahan saja, tapi juga bagaimana sih menjualnya sehingga hasilnya itu bisa naik. Baik, Mas Rohmat, kita akan teruskan perbincangan kita. Namun pemirsa, sebelumnya kami akan mengajak Anda mengikuti jeda pariwara berikut ini. Allah memberi tinggi kekurangan, mungkin nanti suatu saat ada hikmahnya. Dika Pratiwi, pemain catur yang berbakat. Sobat muda punya mainan yang berkesan semasa kecil? Mainan emang identik sama anak-anak, tapi ternyata memori tentang mainan gak berhenti di masa kecil aja. Ada banyak kenangan dan keseruan yang terbawa hingga kita dewasa. Kalau dilihat dari museum ini, apa nilai-nilai yang ingin dibawa atau nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan, baik itu anak-anak atau juga orang dewasa? Setiap mainan, setiap permainan sebenarnya ada filosofi yang bisa disampaikan, baik itu tentang kehidupan, baik itu tentang olah fisik dan sebagainya. Inovasi, ramah lingkungan, lestari Delingo di Kapanewon Delingo bersama penyuluh pertanian teladan Kabupaten Bantul, Mas Rohmat. Kita teruskan, Mas Rohmat. Saya penasaran, kita masuk ke masalah klasik terlebih dahulu. Dana, ini membutuhkan dana juga. Setiap kegiatan apapun juga membutuhkan dana. Apakah bantuan ataukah apa, Mas Rohmat? Ya, jadi sebagian besar inovasi ini berjalan karena keswadaan petani dan penyuluh seperti itu. Waduh. Ya, jadi memang konsep-konsep seperti pupuk-pupuk itu kan sebenarnya murah, Mbak. Iya. Ya, jadi bahan-bahan semuanya tuh ada di sekitar petani. Ya, dari mulai untuk bahan seperti pembuatan pupuk kandang, jelas ya petani memiliki ternak. Ternak, betul. Ya, itu mesti punya. Kemudian ada bahan-bahan organik untuk membuat pupuk cair, kemudian pestisida organik itu juga bisa diambil di sekitarnya, sehingga bisa murah sekali. Kemudian yang perlu kan kita seperti alat-alatnya.
Ya. alat seperti beberapa alat seperti tong dan sebagainya, itu sebagian besar itu disuplai oleh petani sendiri, petani yang mempersiapkan. Nah, memang kami juga terima kasih di sini juga kepada Dinas Pertanian Bantul yang kemarin juga ketika kami sudah mentok, aduh kami kayak perluan bantuan dari sisi finansial. Saya matur ke Bu Sekdin, Pak Kepala Dinas, matur nuwun Bapak Ibu yang sudah membantu kami dari sisi finansial sehingga ya kegiatannya terus berjalan. Seperti kemarin kami memerlukan semacam apa ya, seperti FGD, Focus Group Discussion, untuk mengevaluasi hasil inovasi selama 1 musim tanam seperti itu. Itu kan perlu dana konsumsi, perlu mengundang. Nah, itu saya nyuwun matur ke Bu Sekdin, ke Kepala Dinas Pertanian Bantul, alhamdulillah bisa terfasilitasi seperti itu. Kemudian yang lain masih swadaya. Wah, luar biasa berarti. Berarti memang kalau swadaya berarti keinginan sendiri dari petaninya itu memang harus ada niatnya, memang sudah modalnya kan niat ya Mas ya. Baik. Biolab? Iya, biolab. Biolab itu adalah lab ya, lab bio. Bio kan makhluk hidup ya, atau organik ya. Itu kan biolab, lab yang memang dibangun, disiapkan oleh masing-masing kelompok tani yang memang sudah kami terapkan inovasi di kelompok taninya untuk bisa membuat berbagai macam pupuk organik dan pestisida organik untuk kepentingannya sendiri, untuk di sawahnya seperti itu. Nah, biolab ini yang pertama diawali dengan adanya pelatihan dulu. Kita dampingi untuk yang pertama. Dari sisi komposisinya, racikannya, kemudian bagaimana mengaplikasikannya, berapa kali 1 kali musim tanam, berapa jarak waktunya, itu tugas kami. Itu terserap dengan baik dengan petani yang sudah lanjut itu tadi ya Mas Rotman. Ya, luar biasa berarti sabarnya Anda. Tapi kan nanti sudah habis tadi produk-produk organik tadi itu, dibuat lagi melalui biolab ini itu. Makanya kalau di desa itu kan bapak-bapak yang di sawah, ibu-ibu yang di rumah seperti itu. Makanya kami juga merangkul KWT, kelompok wanita tani, untuk bisa yang lebih telaten ya, untuk bisa mengelola berbagai macam produk biolab mini itu. Jadi yang bikin ibu-ibu KWT yang mengaplikasikan di sawah itu adalah petani yang bapak-bapak. Sehingga inovasi ini juga memberdayakan banyak pihak sebenarnya. Yang memang awalnya itu adalah sasarannya adalah kelompok tani bapak-bapak. Nah, dengan adanya biolab ini kami juga merangkul KWT atau kelompok wanita tani untuk bersama-sama ikut memikirkan keberlanjutan inovasi ini. Baik. Ini sebenarnya bagus sekali, apalagi apabila ada anak muda masuk di sana, ya itu akan sangat membantu sekali. Oke, saya akan tanya masalahnya itu, susahnya, beratnya, hambatannya di mana, Mas? Ya, jadi memang setiap kali kita berinovasi mesti ada hambatannya ya. Yang pertama itu adalah dari sisi dulu petani yang saat ini melakukan itu adalah bagaimana sih merubah mindset petani yang pada saat ini itu menjual gabah itu ketika ada butuh, maksudnya itu ketika banyak hajatan tetangga. Ketika ada dana darurat yang harus keluar, maka beliau itu menjual padinya. Padahal kalau kita lihat dari sisi manajemen agribisnis kan, ketika panen kan harus dipikirkan, oh saya ketika 3 bulan lagi sebelum panen berikutnya kan, mungkin dia bisa memperkirakan saya habis sekian kilo gabah. Nah kemudian sisanya kan dijualan itu, ada perencanaan. Tapi kan petani kan belum ada perencanaan seperti itu. Sehingga harga jual gabah yang konvensional sama yang ramah lingkungan yang sudah ditetapkan tadi itu harganya sama. Oh, harusnya lebih tinggi. Lebih tinggi, makanya kita juga dampingi sampai kita membantu Mbak untuk mencarikan pasar di Jakarta, membantu mencarikan sehingga, ayo Pak, tak cariin pasar. Alhamdulillah sekarang sudah continue walaupun masih sedikit pasokannya yang dibutuhkan, tapi kita akan terus dorong. Satu itu dari sisi mindset, cara berpikir atau motivasi dari kelompok tadinya. Yang kedua, anak muda. Nah, anak muda itu yang terus kita dorong untuk bisa menggantikan atau dirangkul lah untuk bisa bersama-sama untuk memajukan pertanian ramah lingkungan ini. Yang mana? Untuk menjadi petaninya, atau untuk menjadi tenaga pemasarannya, atau untuk jadi apanya? Ya, memang saat ini kan kalau pemuda itu masih menganggap bahwa
bertani itu kotor, kena lumpur. Iya. Makanya kita ajak pelan-pelan dengan masuk ke sisi pemasaran produknya dulu. Oh, ternyata memang menjanjikan. Nah, Mbak, jadi kemarin itu ada dari anaknya petani di Delingo itu, dia sudah punya visi. Kayaknya saya bilang ke saya, Pak, kayaknya saya bisa deh untuk buka usaha untuk penjualan beras. Iya. Kenapa enggak? Ayo kita dorong. Karena nanti di Pemuda pun juga ada kelembaganya, Mbak, namanya ada Taruna Tani. Betul ya, iya. Jadi semua aspek pertanian juga kami kelola kelembagaannya. Seperti itu. Ada tidak Pak kemudian harus ini luar biasa sekali dan harus dieksploitasi informasinya ini agar masif, agar kemudian bisa berkembang lebih baik Ya, gitu. Ada laporannya dengan pemerintah, kemudian supaya tidak hanya satu jajaran saja, tapi ada berbagai dinas. Karena ini harusnya ada lintas dinas ya. Ya, jadi gini Mbak, memang kalau dari sisi administrasi kepegawaian, memang kami membuat laporan itu kan triwulan sekali ya, triwulan sekali membuat laporan perkembangan inovasi. Tapi di sisi lain, di luar kepegawaian kami sudah mempublikasikan, menyebarkan informasi ini di berbagai event. Yang pertama adalah kami diberi kesempatan untuk talk show juga di Bantul Creative Expo di tahun 2025 kemarin, pas bersamaan dengan ulang tahun Bantul ya. Yang pertama, yang kedua di akun sosial media saya juga menampilkan lah beberapa kegiatan kami terkait dengan peningkatan inovasi tersebut. Ya. Nah, kemudian juga makanya ini dengan adanya kami bisa talk show di TVRI ini merupakan suatu kesempatan baik bagi kami untuk bisa lebih meluaskan coverage dari informasi ini sih. Dan kami juga berterima kasih karena kami juga diberikan informasi seluas-luasnya. Tapi saya akan tanya Pak, kalau di Bantul ini kan memang luar biasa pertaniannya. Ada juga kelapa, ada juga peternakan, perikanan, kemudian dan taruna-tarinya juga sudah pada jalan gitu. Agar ini tidak tenggelam Kapanewon ini, di Delingo ini dengan yang lain-lainnya karena inovasinya juga luar biasa dan masif juga mereka desa itu juga sudah. Anda masih merintis. Ya. Bagaimana? Ya, jadi memang kami itu selain berjalan mendampingi kelompok tani, karena ini kan berhubungan dengan sisi kebijakan. Tunggu, saya potong dulu. Iya. Berapa penyuluh yang mendampingi di Kapanewon Delingo? Ya, jadi kami ada 6 desa, tapi baru terisi 5. Kami masih menunggu untuk tambahan 1 lagi untuk para pejabat di Katimkar Bantul dan juga di DIY untuk bisa menambah suplai 1 penyuluh untuk bisa mengkomplitkan 1 penyuluh 1 kalurahan. 1 penyuluh 1 kalurahan dengan kondisi demikian, wow, berat. Itu tugas kami. Makanya memang tantangan bagi kami. Makanya ketika kami melakukan inovasi itu, kita nggak bisa berjalan sendiri, tapi harus menggandeng para pemangku kebijakan. Ya, kami kemarin di akhir tahun ini sowan ke Pak Lurah Terong karena inovasi ini masih skupnya di Terong dulu, 1 kalurahan. Tunggu, saya potong lagi. Ada tidak hasilnya signifikan tidak hasilnya supaya bisa mengajak yang lain? Ya, jadi memang ketika kami sowan ke Pak Lurah itu kami menyampaikan berbagai macam hasil dari inovasi itu. Yang pertama adalah peningkatan produksi dan produktivitas. Berapa persen bisa didapat? Bisa sampai 20-an persen ke atas. Ya, karena gini, karena pupuk organik itu hasilnya nggak kalah jauh dengan pupuk kimia. Karena mereka masih punya mindset pupuk kimia lebih praktis, nggak perlu buat, tinggal beli, kan seperti itu. Ya, kemudian tadi ya dari sering produksi di Pak Lurah dan juga kami juga itu membutuhkan bantuan dari para akademisi sebenarnya. Betul. Ya, jadi memang di Delingo itu dengan kondisi geografis yang lumayan menantang seperti itu. Beberapa kali kami minta dari akademisi di beberapa kampus karena lokasinya jauh, jadi harus terpending seperti itu. Makanya di kesempatan pada siang hari ini kami juga mohon juga perhatiannya untuk akademisi yang
pemerhati di pertanian ramah lingkungan, monggo untuk bisa bergabung di Delingo untuk sama-sama bisa meningkatkan inovasi ini sehingga terus bisa berjalan dan sustain di masyarakat. Ya. Karena kalau yang di dekat-dekat itu saya sudah lihat ada beberapa yang kemudian universitas masuk bergabung di sana. Ini sama sekali belum ada. Sudah ada. Sudah 2 kali, tapi di baru 1 kampus. Kami kan pengennya kan Banyak dong. pengennya itu ada beberapa sisi yang harus didekati. Yang pertama dari sisi teknis pertanian di lahan. Yang kedua dari sisi sosial ekonominya. Betul. Seperti bagaimana cara meningkatkan nilai dari produk itu. Sampai juga bagaimana ilmu-ilmu pertanian ini bisa langsung diterima di masyarakat lebih jauh lagi. Kemudian harapan Pak Rohmat sendiri untuk Kapanewon ini bagaimana dan juga untuk masyarakat luas agar inovasi ini terus berjalan gitu. Ya. Yang pertama kami mengharapkan bahwa penyuluh hadir di masyarakat itu diterima dan juga inovasi ini bisa terus berjalan dengan kerjasama banyak pihak dari mulai pemangku kebijakan, dari mulai Pak Lurah, Pak Camat hingga akademisi sehingga nantinya diharapkan inovasi ini bisa terus lestari sesuai dengan namanya, Lestari Delingo. Baik, semangat Pak Rohmat. Semangat. Kami akan mendukung terus. Bagaimanapun juga ini juga untuk kebaikan dan juga untuk kesejahteraan masyarakat di Kapanewon Delingo. Dan terima kasih pemirsa sudah berhadir bersama kami di Jogja Jelang Siang. Kita akan hadir kembali dengan inovasi dan informasi yang lebih mendalam lagi di Jogja Jelang Siang berikutnya. Selamat pagi, sampai jumpa.